depan kamu ini itu berpotensi terjadinya kecelakaan kerja. Di rangkaian itu, Pak. Ya, di lokasi kerja kamu. Matikan arahnya. Oh, sampai. Fokus. Hah? Ada tapi? Nah, apa bunyinya? Jengkel-jengkel, Pak. Oke, kalau dari lingkungan kerja, posisi motornya pas segala macam. Ini agak jauh, Pak. Hah? Nah, coba kalau kamu tekan sana tuh. Nah. Kenapa dimundurkan? Makanya saya tanya nih, kalau posisi tadi seperti itu, kamu mau perbaiki lampu, risiko nggak? Hah? Ini karena semua sudah rapi. Nah, sekarang saya tanya di alat safety yang kamu pakai apa itu? Rompi, tangan, Pak. Sama sepatu. Kira-kira kalau seandainya kamu tidak menggunakan sepatu safety, bahaya apa yang bisa terjadi? Motor, Pak, udah dicek, Pak. Sepatu, Pak. Ini kan, Nah, sifatnya pengacaranya. Oke. Apakah api ini tertib dalam pekerjaan? Oke. Berikutnya, coba kamu jelaskan bagaimana proses kerja dari rangkaian yang perempuan baik dari awal sampai akhir. Semuanya. Kita harus menjelaskan bagaimana proses kerjanya. Ya, ketika kita menekan tombol ini, dia akan menyalakan kontaktor 1 dan timer, Pak. Dan motor 1 langsung hidup, Pak. Dan jika timer ini sudah di-set 5 detik, Pak, setelah lewat 5 detik, maka dia akan menunjukkan kontaktor 2, Pak. Otomatis motor kedua ini akan menyala, Pak. Ini untuk rangkaian motor. Motor satunya mati nggak? Enggak, Pak. Akan dia menunjukkan, Pak. Bisa kita buktikan? Oke. Kita buktikan. Benar nggak? Oke. Oke. Nah, coba kamu ketok pintunya dulu. Oke, apa fungsi 3 lampu di depan itu? Untuk menandakan bahwa arus RSF sudah masuk. Sumber arusnya. Ya. Oke, selanjutnya coba kamu presentasikan bagaimana motor ini bekerja sesuai penjelasan kamu tadi. Langkah pertama yang kamu lakukan apa? Langkah pertama kita menaikkan MCB tidak pas. Oke. Oke. Lalu MCB yang dikurangkan kontrol. Lalu kita akan menekan on atau bawah ya kira. Nah, jika dia ditekan, Pak, dia akan menunjukkan tanda Tangan. kontaktor 1 di timer dan motor 1. Dan jika sudah lewat yang settingan timernya, Pak, dia akan menunjukkan kontaktor 2 dan motor kedua juga akan hidup. Oke, berapa detik? Ini tadi nggak sampai 4 detik, hampir 4 detik. Hah? Hampir 4 detik. Hampir? 4 detik. Oke.
Oke, terus bagaimana cara mematikannya? Cara mematikannya kita tinggal mencet sedangkan off atau NC, maka rangkaian motor ini sudah tidak bekerja. Oke. Lalu untuk instalasi PJU bisa tinggal gunakan MCB PJU atau pakai jalan umum. Ini motor sudah aktif. Jika PJU hidup, maka sudah dipastikan motor ini HP-nya. tidak lagi menerima cahaya. Jika dia menerima cahaya, dia akan mematikan lampu PJU ini, Pak. Oke. Kapan PJU yang kamu rakit ini bisa menyala? Dia bisa menyala jika dia tidak menerima cahaya, Pak. Oke, bagaimana caranya? Caranya dia ada sensor LDR, Pak. Dia akan mengukur nilai resistasinya, Pak. Oke. Nanti sensor apa yang ada di fotoset? LDR, Pak. LDR. Bukan fotodioda. LDR. Bukan sensor PIR. Bukan, Pak. LDR. Oke, selanjutnya. Selanjutnya kita akan menghidupkan kontak AC, Pak. Jika kita menaikkan, maka arus sudah masuk. Apa? Harusnya sudah masuk. Oke. Coba cek. Pakai tes pen biasa, jangan pakai itu. Ini. Lalu selanjutnya kita akan menaikkan MCB untuk saklar ganda dan stop kontak. Selanjutnya. Selanjutnya yang terakhir kita akan menaikkan MCB untuk saklar tukar. Oke, apa fungsi saklar hotel tadi? Kenapa digunakan? Ini Apa biasanya tujuannya? tujuannya, Pak, bisa digunakan di hotel untuk lantai 2, Pak. Bangunan berlantai 2. Hah? Untuk bangunan berlantai 2. Kalau di lantai 3, lantai 4 tak boleh? Bisa juga, Pak. Nah, terus? Lantai, Pak. Hah? Nggak usah. Ya lebih ini, Pak, misalnya kita mau menghidupkan dari kita lagi di lantai 1, kita ingin mematikan di lantai 2, kita nggak perlu lagi prosesnya. Hah? Kita tidak perlu lagi ke lantai 2. Kenapa nih? Goyang. Apa penyebab dia bisa goyang? Ada kabel yang kendor. Hah? Ada kabel yang kendor. Kira-kira kalau itu terjadi di lapangan, apa yang bisa menjadi salah satu bahaya? Bisa ada hubungan singkat, Pak. Hah? Hubungan singkat. Yang singkat. Selain itu, LDR. Bisa kebakaran. oke. Berarti kesimpulannya, Kesimpulannya ini rangkaiannya bahaya. berarti ini proses pembelajaran kamu ya. Ya. Nanti ketika kamu merakit sesuatu, pastikan kondisinya ketat, tidak ada kabel yang kendor. Kenapa kalau kabel kendor? Dia bisa menyebabkan intermittent. Jika intermittent itu dalam waktu yang panjang bisa mengakibatkan kebakaran atau kabelnya meleleh. Kabelnya meleleh jika tersentuh dengan bahan-bahan sebagai penghantar listrik bisa menyebabkan orang stroke, kan bahaya. Atau bisa terjadi juga hubungan. Oke. Berapa tegangan 3 pas secara teori yang kamu ketahui? 380. Dari hasil pengukuran kamu berapa? Kalau satu pas Secara teori 220. 220 sampai
Aktualnya Tadi itu 10. loh, berarti kesimpulannya Ya nggak selalu 10 Pak. enggak. Berarti ya aliran listrik itu seperti apa kondisi dilihat ini berarti? Nggak stabil. Hah? Stabil. Berisiko nggak untuk peralatan? Enggak sih Pak. Enggak. Enggak berapa. Ya, tidak merusak peralatan. Oke, sambil menunggu kawan-kawan yang lain, cara presentasi tadi kamu sudah dijelaskan mulai dari bagaimana proses yang sampai mungkin saya ingin tanyakan terkait dengan materi yang sudah kamu kerjakan. Jika tegangan apa yang terjadi pada lampu yang kamu pasang? Tegangannya anjlok Pak. Ya, tegangannya turun. Tapi lampunya mati. Hah? Mati? Tegangan Bukan mati ya, saya minta tegangannya kalau turun. Tadilah kita cek, stop dulu. Tadi kalau cek bawah apa yang terjadi? Hah? Ada nggak pengaruh yang Hah? Ada. Berarti kalau tegangannya tinggi, harusnya Ini Pak tersangka nih Pak menjadi Pak dari tadi. besar. Wajah-wajah takut. Kalau tegangannya besar, harusnya besar. Kalau tegangannya turun, Aku pun takut Pak. Bang Jakub dia takut Pak. Apalagi buka pintu takut ini. apa fungsi dari MCB padaran LM? sebagai pengaman. Apa yang diamankan? Ya, ada 2 sensor Pak. Yang pertama magnet limpis itu buat kedua ada namanya metal Pak, itu untuk overload. Overload. Apa contoh overload? Contoh overload. Jadi tadi Hah? kayak tadi kabel longgar itu Pak. Kabel longgar intermittent. Ada beban lebih Pak. Kalau lebih kan baterai. Ya, ada metal yang melengkung dan Ah, cukup lengkung. Cepat terminal lengkung. panas Pak. Kenapa dia bisa panas? Nah, ya overload Iya, apa yang menyebabkan overload tadi? beban lebih. Beban lebih. Apa yang disebut dengan beban lebih? Bebannya nggak sesuai Pak dari yang ada di misalnya ada MCB itu Pak. Oke, misalnya MCB-nya 6 ampere. Yang dikatakan beban lebih Ya biasa lebih dari 6 ampere Pak. dari 6 ampere, metrik. Ada short circuit pada proses itu? BPM tingkat Ya. Ya. Terus yang satu lagi. itu ping-ping itu Pak. Nah, Itu kalau ada hubung singkat Pak antara netral sama lain. hubung singkat. Siapa yang bekerja di sana? Tadi di meter jelas kamu bilang dia panas, melengkung, metrik. Dia akan bawa
dia ada mobilnya Pak, dia makin itu Pak, akan makin bedanya makin besar Pak, dia akan mendorong palang pembuka sehingga menjadi ombak. Oke. Nih, kayaknya kamu mempersiapkan diri dengan baik ya. Oke. Susah mengalahkannya. Ini Tangguh saya dia. masih mau banyak tanya jadinya. Oke, sekarang kita berbicara di timer. Oke, nanti kita jelaskan tentang strategi luar biasa tentang timer. Oke, pada timer yang kamu gunakan, saya simpel tadi. Untuk sumber itu kami gunakan Gimana? Gimana Sabar besok? nih, Pak. Tak sabar kena bantai Pak Putra. Gak sabar kena tanya. kalau saya balik kan ujungnya lain. Gimana? Tak sabar Pak nih. Berdempung tak darahnya. Wuh, tung, jantungnya tung. Wajah-wajah yang akan dibantai-bantai besok nih. Pak jantungnya Pak berdetak kotak. Wajah nih, menyesal. Santai, relax Pak, relax. Relax tapi muka pucat. Video orang bapak masukin. Nah, 8 itu sebagai apa? Apa itu Pak, NO-nya Pak? Hah? 8 bar itu yang NO.